Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini adalah materi ketiga yang merupakan materi inti dari program 21 hari dengan basis sholawat basyairul khairat dan metode writing terapi menggunakan kaidah waktu 369 dalam rangka mengubah pola bawah sadar agar kita mendapatkan perubahan-perubahan dalam kebaikan insyaallah. 21 hari program itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap hari pertama sampai hari ketujuh itu fokus untuk pembersihan pikiran-pikiran negatif. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-14 itu fokus untuk transformasi mindset dan peningkatan rasa syukur. Dan yang terakhir hari ke-15 sampai hari ke-21 itu untuk peningkatan kedekatan spiritual dan manifestasi kelimpahan. Ini nanti kalau sudah mencapai hari ke-15 sampai hari ke-21 boleh sebutkan hajat atau tuliskan hajatnya, cukup satu hajat saja ditulis di hari ke-15 sampai hari ke-21 dengan metodologi nanti yang akan dijelaskan berikut. Fase pertama, ini berarti di pekan pertama, fokus di pembersihan pikiran-pikiran negatif. Jadi selama ini kita sering jatuh dalam prasangka dan was-was yang timbul dari pikiran. Sebenarnya tidak ada apa-apa atau tidak terjadi sesuatu, tetapi kita terpenjara oleh pikiran-pikiran negatif dan was-was. Nah, pada pekan pertama ini kita memiliki tujuan membersihkan akal dan emosi dari pikiran negatif dan kejahatan batin. Menggunakan apa? Menggunakan sholawat dan afirmasi-afirmasi yang bersifat spiritual. Jadi dari pikiran-pikiran yang negatif itu nanti biasanya akan mempengaruhi pola emosi atau rasa yang menyebabkan timbulnya rasa-rasa yang buruk atau yang tidak enak. Nah, ini pada fase pertama, dalam pekan pertama itu kita fokus di pembersihan. Metodenya menggunakan kaidah waktu 369. Afirmasinya nanti ditulis 3 kali pada waktu pagi hari, 6 kali pada waktu siang hari, dan 9 kali pada waktu malam hari. Ini afirmasinya nanti ditulis di buku khusus atau jurnal dengan pena yang sama setiap hari. Jangan ganti-ganti pena dan jangan ganti-ganti buku jurnal. Ini contoh afirmasinya seperti ini, contoh afirmasinya. Ya Allah, sucikanlah akalku dari pikiran negatif dan kejahatan-kejahatan batin. Ini contoh aja, nanti di rundown teknisnya di grup saya sampaikan afirmasinya. Contoh afirmasi lagi, dengan rahmatmu aku berserah diri kepada Rasulullah SAW, atau aku berserah diri di dalam cahaya Rasulullah SAW. Kemudian contoh afirmasinya lagi, aku damai dengan diriku sendiri, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian fase yang kedua, ini transformasi mindset dan peningkatan rasa syukur. Tujuannya itu mengubah pola pikir menjadi mental kelimpahan dan meningkatkan rasa syukur. Metodenya sama, menggunakan kaidah waktu 369. Ini contoh afirmasinya. Aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Aku yakin bahwa kelimpahan datang darimu dan aku selalu cukup. Setiap langkah hidupku dipenuhi dengan berkah dan rahmat-Mu. Ini contoh afirmasinya, contoh aja. Nanti detailnya ada. Kemudian berikutnya setelah mengalami 2 fase, berarti 14 hari, nah baru fase yang ketiga, peningkatan kedekatan spiritual dan manifestasi kelimpahan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kedekatan spiritual kepada Allah dan Rasulullah, serta memperkuat manifestasi kelimpahan dalam kehidupan. Metodenya waktu sama 369. Ini contoh afirmasinya. Aku selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya.
cahaya sholawat selalu membimbingku. Aku menerima semua nikmat dari Allah dengan hati yang lapang dan bersyukur. Setiap nafasku adalah zikir kepada Allah dan setiap langkahku adalah ibadah. Itu contoh-contoh afirmasinya. Catatannya yang harus diperhatikan bersama. Pertama, istiqomah atau konsistensi. Istiqomah selama 21 hari, kita usahakan kita minta pertolongan kepada Allah supaya bisa melaksanakan niat kita selama 21 hari itu dengan kesungguhan. Dan jangan lupa, dasar utamanya adalah niat ikhlas, sehingga tidak akan mengalami kebosanan. Jadi mulai setiap hari dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lingkungan positif, yaitu hindari lingkungan atau terutama media yang memicu pikiran negatif selama menjalani program. Jadi lakukan puasa medsos. Ya boleh aja lihat-lihat medsos, tapi dibatasi. Jangan gara-gara scroll satu hal sampai lupa, sampai berjam-jam scroll nggak kelar-kelar. Pada saat 21 hari ini disiplinkan diri, misalnya mau scroll medsos jam berapa, misalnya selama 30 menit dari jam 10 pagi sampai 10.30, ya udah jam itu aja scrollnya, selebihnya jangan scroll lagi. Contohnya begitu. Terutama ini mengenai lingkungan positif itu terutama dari media sosial misalnya, karena kita bisa aja membatasi pergaulan, tapi media sosial tidak bisa kita batasi karena handphone ada dalam genggaman kan. Yang terakhir, evaluasi diri. Jadi setiap minggu, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21 itu harus lakukan evaluasi perubahan apa yang sudah dirasakan. Evaluasinya tuliskan dalam jurnal. Tulis juga kemajuan atau tantangan yang ditemui. Manfaat yang diharapkan ini supaya pertama pikiran tenang, pikiran lebih bebas, lebih jernih, lebih apa adanya. Tidak ada sangka atau pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan kejatuhan atau ketidakenakan rasa dan emosi. Setelah itu bersih, nanti akan muncul rasa syukur. Kalau rasa syukurnya lebih dalam, pasti akan menimbulkan keyakinan terhadap Allah. Kalau keyakinannya sudah bagus, maka pasti yakin bahwa Allah mencukupi semuanya, maka sifat kelimpahan atau rasa kelimpahan dalam diri itu akan muncul. Kalau rasa kelimpahan dalam diri sudah muncul, maka insya Allah hati akan rasa dekat. Jadi memiliki suatu hubungan spiritual yang erat dengan Allah dan Rasulullah. Dari situ maka akan ada outputnya, pola pikir yang positif, yang setiap hari positif, dan mendukung kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini contoh-contoh afirmasi harian. Jadi nggak usah dibacakan, nanti detailnya dikirim via grup aja. Ini juga contoh-contoh afirmasinya begitu. Kembali, semoga kita konsisten dan istiqomah selama 21 hari ini. Ini percobaan pertama menggunakan jangka waktu yang agak panjang. Kita minta pertolongan kepada Allah dan kasih sayang dari Rasulullah serta dari para guru. Semoga kita ditolong dalam menjalankan program ini supaya mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang manfaatnya untuk diri, keluarga, anak cucu, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian dulu, nanti tanya jawab di grup. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.